Bu Eci. Selamat siang Bu Dwi. Ya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Cuma suasana hati sedang kurang membaik. Kurang membaik. Ada apa ini ya kalau boleh tahu? Iya Bu, jadi gini loh Bu. Tadi itu waktu di kelas ternyata suasana kelas jadi tidak kondusif. Mereka bingung sama materi yang didapat hari ini yang saya sampaikan ke mereka. Jadi anak-anak bingungnya itu karena visualnya itu kurang, materinya kan itu lebih apa ya, untuk dilihat materi yang saya sampaikan, tapi contoh-contoh di buku mereka yang mereka punya itu tidak ada. Jadi mereka mengawang-awang untuk ini tuh sebenarnya apa sih yang dijelaskan, padahal itu materinya ada di lingkungan sekitar mereka semua. Oh, jadi sepertinya kalau boleh saya simpulkan itu lebih mengarah ke contoh konkret. Gitu ya. Oh iya. Bu Eci mengajar mata pelajaran IPA Bu. IPA. Jadi ini di materi apa? Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Jadi kayak pengelompokan. Ya. Oh iya. Kemudian Bu Eci bisa melihat itu dari mana ya? Ketika anak-anak kok nggak paham itu dilihat dari apa? Ketika saya tanya ke mereka berdasarkan hasil membaca kalian pilih satu makhluk hidup berdasarkan kelasnya favorit kalian. Mereka bingung mau memilih yang mana karena mereka abstrak gitu loh Bu, tidak bisa membayangkan hewan ini bentuknya cantik nggak ya gitu, hewan ini bentuknya bagus nggak ya, hanya berdasarkan ciri-ciri yang ada di buku gitu. Jadi mereka belum bisa langsung, saya nggak tahu mau suka ini apa enggak, orang saya aja tidak tahu bentuknya seperti Bentuk apa aslinya ya. Jadi konkretnya ya. Jadi ya. anak-anak memang kesulitan untuk menentukan ini jenis apa, kemudian suka apa enggak dengan hewan itu karena masih berupa deskripsi mungkin begitu ya di buku ya. Oh, ya. Kemudian yang mau Bu Eci lakukan biar anak-anak bisa lebih paham itu seperti apa? Rencana saya itu mau mengajak mereka untuk keluar biar mereka melihat langsung, terus mereka samakan dengan yang ada di buku, ciri-cirinya sesuai apa tidak. Kalau misalnya sudah sesuai, oh berarti ini adalah kupu-kupu ya, ciri-cirinya tuh kelas insekta tuh seperti ini, oh sesuai, oh mereka punya ciri-ciri gitu. Atau kalau misalnya yang di sekolah itu kurang memadai untuk makhluk hidupnya, paling saya kasihkan video ke mereka supaya waktunya lebih simpel, lebih singkat. Jadi yang akan dilakukan pertama anak-anak diminta untuk keluar ya, keluar ruangan melihat secara langsung. Kemudian yang kedua mau memakai video itu. Video pembelajaran. Jadi harapannya Bu Eci nanti gimana? Setelah anak-anak mendapatkan perlakuan berbeda ya daripada pembelajaran sebelumnya. Ya, ketika ada interaksi balik gitu, ketika saya bertanya mereka bisa menjawab, jadi tidak pasif seperti sebelumnya gitu. Mereka bisa tahu juga pilihan kelas atau hewan favorit yang mereka pilih itu apa saja. Jadi sudah lebih karena ya interaktif karena sudah paham, jadi mereka tes gitu ya. Baik, berikutnya kira-kira rencana ini menurut Bu Eci akan berhasil atau Bu Eci punya rasa optimis atau semangat pasti nanti bisa gitu? Pasti berhasil Bu, karena materinya itu tidak perlu jauh-jauh untuk membeli buku yang mahal, tapi sudah difasilitasi oleh sekolah buku yang mereka punya, kemudian mereka tinggal mencocokkan itu ada di lingkungan sekitar mereka. Jadi kemungkinan ini berhasil ya. Semangat ya Bu Eci, pasti nanti anak-anak bisa dapat kemudahan untuk bisa memahami materi klasifikasi ya, klasifikasi makhluk hidup. Terus bagaimana Bu Eci sekarang sudah rasanya sudah lebih lega setelah berbagi? Iya, jadi sudah lebih lega sedikit, tinggal mau eksekusi hari apa Bu Eci? Besok saya mau eksekusi Bu di jam pertama. Jam pertama ya. Di besok insya Allah saya akan ikut ke kelas untuk observasi, kemudian ada rubrik observasinya, nanti kita kerjakan bersama-sama. Oke, siap Bu Dwi, terima kasih banyak atas bantuannya. Sama-sama ya, semangat untuk besok ya Bu. Iya Bu Dwi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atta tolong dipimpin doa dulu ya sebelum kita mulai pelajaran. Siap. Mari teman-teman pelajaran, mari kita berdoa dalam hati. Pasti ada yang tanya ya, kok berdua Bu masuknya sama Bu Dwi? Ya, hari ini saya ditemani sama Bu Dwi. Nanti Bu Dwi yang menilai saya apakah ada kekurangan atau tidak dari cara saya mengajar kalian di kelas 7G. Nah, bisa kita mulai? Bisa. Sudah siap? Siap. Oke, kalau gitu kemarin kan kita sudah mempelajari ya tentang kingdom Animalia. Ada 2 jenis kingdom Animalia. Masih ingat yang sudah kalian kelompokkan? Untuk minggu-minggu lalu kalian sudah melakukan pengamatan di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan sekitar rumah kalian. Masih ingat? Ya. Di kingdom Animalia ada kelompok vertebrata yang kalian temukan. Masih ingat bedanya vertebrata dan invertebrata? Masih. Oke, bedanya. Untuk vertebrata mempunyai tulang belakang. Invertebrata tidak mempunyai tulang belakang. Ada berapa kelas yang kalian temukan di vertebrata? Berapa? Berapa? 5. Apa saja? Mulai dari Aves. Ada apa lagi yang ditemukan? Mamalia. Kemudian ada reptil. Ada apa lagi? Pisces. Siapa yang belum? Amfibi. Nah, di invertebrata itu ada 8. Di invertebrata dimulai dari arthropoda. Ada porifera. Ada echinodermata. Ada moluska. Ada lagi platyhelminthes. Ada Annelida. Ada lagi Nematelminthes. Ada lagi yang belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi. Apa? Insekta. Kalian sudah mengenal untuk nama-nama yang ada di depan ini. Karena kemarin sudah dikelompokkan untuk yang vertebrata, hari ini kalian lanjut untuk mengkelompokkan invertebrata. Nah, saya punya gambar. Kalian membawa HP kan? Bawa. HP-nya boleh dikeluarkan. Kalau yang tidak membawa bisa 1 meja, 1 HP, nggak apa-apa. Di HP kalian kan sudah ada beberapa gambar dan video yang saya berikan. Nanti dari gambar tersebut kalian buat tabel lagi untuk mengkelompokkan atau mengklasifikasikan. Di sini ada kelompok yang kalian buat. Ada nama spesies. Ada nama spesies. Ada sebelum kelas kita masuk kingdom dulu. Kingdom, kemudian baru kelas. Nah, nanti di sini kalian bisa pakai panduan yang saya kasih untuk ciri-ciri mulai dari arthropoda sampai insekta. Ini dipakai secara bergantian, berarti tidak dicoret-coret ya. Ya, tabelnya bisa dibuat sekarang, kemudian diamati gambar yang ada di HP kalian masing-masing. Kalau sudah bisa dibuka, kalian amati. Untuk gambar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gambar.
Nah, itu kalian amati satu-satu, kemudian kalian kelompokkan seperti waktu di vertebrata. Kalau tidak tahu Bu, ini namanya apa? Boleh tanya ke saya. Coba pipi kan. Ya, itu pipi. Ini pipi. Ya. Mana? Nah, itu sama yang ini, sama spons. 1, 2, 3. Sama tidak bentuknya sama yang ini? Sudah beda sama? Ya, Mimi. Kalian kalau tidak tahu ciri-cirinya boleh dipakai Google. Gimana sih ciri-ciri Mimi dan disesuaikan dengan kelas-kelas yang ada di depan. Masuk kelompok mana? Arthropoda, Echinodermata, Molluska. Gambar ke-8 sudah ada yang ketemu? Gambar ke-8. Gambar ke-8. Atau di video yang pertama sudah ada yang ketemu? Gambar terakhir di video pertama. Di gambar 1, 2, dan 3. Siapa yang sudah mendapatkan tadi? Ya, salah satu, Bekti atau Intan? Bekti. Gambar 1, 2, dan 3 satu kelompok apa tidak? Ya, satu kelompok. Termasuk kingdomnya kingdom Animalia. Dia masuknya invertebrata. Di mana kelasnya? Apa? Platyhelminthes. Nama spesiesnya? Kelompok 1. Ada gambar 1, 2, 3. Sudah ada yang tahu nama spesiesnya tadi? Cacing pipi. Nah, gimana ciri-cirinya Bekti? Coba dibacakan berdiri biar teman-teman yang lain mendengar. Memiliki tubuh tipis dan tidak bersegmen, memiliki mulut tetapi tidak memiliki adu, hidup sebagai parasit, mempunyai alat hisap akan tetapi juga ada yang hidup bebas. Nah, ada yang hidup bebas, ada yang hidup parasit, ada yang hidup bebas. Tadi ciri-ciri yang disebutkan sama Bekti. Ciri utamanya lagi dari Platyhelminthes itu bentuknya pipih. Bentuk pipih itu dia rata seperti kertas, satu lembar kertas. Jadi kalau misalnya dia hidup di air, dia akan seperti bergelambir, berjalan-jalan. Itu cacing. Kemudian ada lagi sama namanya juga cacing. Di gambar di gambar keempat warnanya putih, backgroundnya merah. Ada yang sudah mendapatkan? Sudah. Namanya cacing kremi. Siapa tadi yang mendapatkan cacing kremi? Intan ya. Intan coba dibacakan bagaimana ciri-cirinya. Luar panjang seperti benang dan tidak bersegmen, memiliki mulut halus, ada yang hidup bebas dan ada pula yang hidup secara panjang. Ciri utama yang ada disebutkan oleh Intan untuk kelasnya tadi kelas apa? Nematelminthes. Nematelminthes. Kalian bisa lihat ya kalau di sini kurang jelas ada tulisannya di lembaran yang saya kasih. Ciri utamanya bentuk tubuhnya seperti helaian benang. Tadi disebutkan juga sama-sama cacing oleh Bekti dan Intan. Tubuhnya tidak bersegmen. Gimana Bu maksudnya segmen itu? Kalian tahu cacing tanah? Nah, ini misalnya cacing tanah ya.
Nah, kalau dia bersegmen, dia itu mempunyai garis-garis di tubuhnya. Ini adanya di mana, Bu? Di cacing tanah. Kelasnya kelas apa? Masuknya ke dalam Annelida. Tadi kalau cacing pipi dan kremi tidak bersegmen, yang satu seperti helaian, yang satu bentuknya pipi. Di gambar selanjutnya, gambar ke 1, 2, 3, 4, gambar kelima. Sudah ada yang mendapatkan gambar kelima? Apa kelasnya? Kelas di gambar kelima, kelas moluska. Siapa yang bisa membacakan ciri-ciri moluska? Ayo laki-lakinya, perwakilan laki-laki. Ciri-ciri moluska. Bagaimana ciri-ciri echinodermata? Memiliki tubuh yang apa? Gimana satu menyebutkan ciri-ciri echinodermata? Ayo laki-laki. Ciri-ciri echinodermata. Ada yang mendapatkan di gambar ke-8. Yang paling warna-warni sendiri, gambar ke-8. Gambar ke-8. Ya, Ata. Gimana Ata gambar ke-8 yang kamu temukan? Adalah tumbuh di dasar laut. Tumbuh di laut dan berpori. Tubuhnya berpori, adanya di dasar laut yang paling dalam atau di pinggiran pantai juga ada beberapa. Kalau dikelompokkan berarti masuk ke dalam kelas. Tadi kelasnya termasuk kelas mana, Ata? Termasuk ke dalam kelas porifera. Ciri utamanya dari gambar ke-8. Gambar ke-8 namanya spons atau spongia. Nah, dia ciri utamanya tubuhnya berpori-pori. Itu adanya di porifera. Atau di video pertama, ada yang tahu namanya apa? Apa? Ubur-ubur. Siapa yang mendapatkan ciri-ciri dan kelasnya kalau ubur-ubur? Siapa? Sudah ada yang tahu? Hasna Yasmin. Tadi apa? Soelenterata. Ada yang mendapatkan ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya apa saja yang termasuk Soelenterata? Tubuhnya berbentuk polip, badannya lunak. Sama ya, seperti moluska, sama-sama lunak. Tapi bedanya dengan Soelenterata, dia cenderung untuk transparan, seperti jelly drink. Itu masuknya ke dalam Soelenterata. Ubur-ubur. Kelasnya? Kelasnya? Soelenterata. Nama ilmiahnya? Aurelia aurita. Nama ubur. Kamu kalau ada temennya yang nama Aurel jangan dipanggil ya, hei ubur-ubur, tidak boleh. Sudah dapat berapa kelas berarti tadi? Pertama, Platyhelminthes, terus Nematelminthes, Moluska, Porifera, Soelenterata. Ada apa lagi yang kamu dapatkan berapa kelas? 3. Apa saja? Platyhelminthes. Untuk spesiesnya? Cacing pipi. Terus? Nematelminthes. Spesiesnya? Cacing kremi. Ada apa lagi? Katanya 3. Satu lagi?
Satu lagi. Telepon temennya, telepon. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi telepon Yasmin. Telepon, bukan tatap-tatapan. Kamu bicara lewat mata batin dah. Ketujuh, yang memiliki banyak spesies. Di saf pertama itu masuknya kelas insekta. Ada apa saja di sini? Lalat. Terus? Apa? Baris ini nggak ada suaranya. Siapa yang menyebutkan kelasnya insekta ada apa saja? Bentar, berdiri. Ya, berdiri. Disebutkan nama spesiesnya. Semut. Saf pertama. Setelah semut ada kumbang. Sebelahnya kumbang ada yang tahu sebelahnya kumbang namanya apa? Orong-orong. Sebelahnya orong-orong ada kepik. Itu semua masuknya ke dalam insekta. Saf berikutnya, saf kedua, ketiga, dan keempat masuknya ke dalam kelas arthropoda. Good job untuk 7G. Soalnya ada berapa kelas yang ditemukan dari semua gambar dan video yang ada di HP kalian? Ada berapa tadi totalnya? 7 kelas untuk invertebrata atau tidak bertulang belakang. Besok kita review lagi apa sih semuanya yang ditemukan mulai dari alve sampai insekta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Cici. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Cici. Hari ini kita akan melakukan observasi pasca pembelajaran sebagai bentuk coaching yang telah kita lakukan kelanjutan dari sebelumnya kita pra pembelajaran ya. Kemudian ada observasi hari Selasa kemarin. Dan hari ini pasca pembelajaran seperti itu. Baik, untuk yang pertama saya akan bertanya dulu ke Bu Eci bagaimana pembelajaran kemarin setelah kita melakukan obrolan pra pembelajaran, kemudian diterapkan strateginya seperti apa? Kemarin harapannya itu kan paling tidak anak-anak itu bisa mengenal, kalaupun mereka belum hafal setidaknya mereka sudah tahu wujud aslinya seperti apa, terus mereka sudah bisa menjawab pertanyaannya apa sih hewan yang kalian pilih gitu berdasarkan hasil kerja kelompok yang sudah ada. Kemudian tujuannya anak-anak biar lebih memahami mengenai klasifikasi itu apakah tercapai dengan Ya, sudah tercapai. Jadi anak-anak sudah mengenal apa invertebrata ya, kemarin itu kelas-kelasnya apa, cabang-cabangnya apa, itu sudah lebih paham. Ya. Sebelumnya saya mau menyampaikan ya hasil pengamatan saya kemarin ya Bu ya. Setelah tadi Bu Eci berpendapat kemarin diawali dengan refleksi materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, itu menurut saya juga sudah bisa menggali pengetahuan anak-anak. Jadi mengingatkan kembali materi-materi yang sebelumnya sehingga anak bisa menambah paham. Jadi ini masuk dalam strategi juga gitu ya. Kemudian media pembelajaran yang dipakai sudah bagus, bervariasi, ada gambar, ada video. Kemudian Bu Eci kemarin juga meminta anak-anak menggunakan Google ya, untuk mencari nama hewan yang
puas dengan nilai bukan nilai pengetahuan anak-anak menikah? Alhamdulillah sudah merasa puas, dan itu terbukti ketika kondisi kelasnya itu sudah mulai interaktif gitu di antara mereka. Mereka pun tidak takut untuk bertanya, Bu yang ini gimana gitu. Jadi kalau kelas interaktif itu berarti anak-anak nyambung gitu Ya. ya. Kemudian dari pembicaraan kita mulai dari pra sampai observasi sampai hari ini, pendapat Bu Eci mengenai coaching yang saya lakukan bagaimana Bu? Menurut saya menjadi terbantu gitu ya Bu, kayak gimana ya Bu, awalnya tuh saya tidak bisa mengungkapkan kayak harus mulai dari mana untuk membenahi ini semua, tapi Bu Dwi menata saya gitu kan. Di situ saya belum terpikirkan untuk apa ya, maksudnya harus gimana gitu caranya. Terus Bu Dwi menyarankan saya coba dilihat maksudnya mereka itu sukanya hal yang seperti apa, kondisi anak-anaknya yang seperti apa, terus media apa yang cocok diarahkan untuk mengeluarkan menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi itu tadi hasil pembicaraan kami. Kemudian ada saran Bu Eci bisa mengikuti pelatihan yang membahas mengenai media pembelajaran. Jadi media pembelajarannya bisa lebih interaktif. Baik Bu Eci, itu hasil coaching saya dengan Bu Eci mata pelajaran IPA. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Eci karena jenengan sudah bersedia untuk diajak berefleksi ya. Iya, jadi memang tujuan kami ya Bu Eci bukan bermaksud untuk mencari titik lemah panjenengan juga ya. Jadi kita bersama-sama untuk melakukan refleksi hal-hal apa yang dirasa kurang, hal-hal apa yang mungkin nantinya itu bisa dijadikan istilahnya berkaca supaya pembelajaran kita di kelas itu lebih baik lagi. Nah, alhamdulillah jenengan bertemu orang yang tepat sama Bu Dwi ya kan. Bu Dwi mengarahkan panjenengan dengan beberapa pertanyaan yang jenengan di situ mungkin beberapa hari yang lalu atau beberapa hari yang dulu itu belum merasa saya itu pembelajarannya gimana gitu. Jadi mungkin selama itu panjenengan atau kita mungkin ya kalau tanpa supervisi, tanpa refleksi itu kayaknya sudah betul, sudah bagus ya. Nah ya kurang peka mungkin ya. Saya sudah berusaha sudah sebaik mungkin. Nah karena ya mungkin itu loh ya, kita kalau melihat diri kita sendiri itu kadang-kadang kan susah ya Bu. Tapi kalau misalnya dilihat sama orang lain, oh ternyata loh ini kekurangannya, oh ini loh ini dan lain sebagainya. Nah tujuannya apa? Supaya nanti kita ke depannya itu tambah lebih baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Eci terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saya juga terima kasih. Iya. Iya, tapi kan merasa lega kan Bu ya. Iya, jadi yang selama ini mungkin mengganjar ya. Saya tuh harus gimana? Saya bagaimana sih pembelajaran supaya di kelas itu anak-anak senang, anak-anak itu tertarik, enggak takut ya. Apalagi kalau IPA itu kan menghafal gitu. Jadi hafalan itu kadang-kadang juga sulit. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Dwi yang telah berhasil mengarahkan Bu Eci untuk menemukan jalan beliau sendiri sehingga permasalahannya dihadapi itu bisa terselesaikan tanpa kita memberitahu ya karena seperti ini loh Bu Eci, seperti ini loh, tidak dia sudah bisa. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri sampai di sini. Semoga nanti ke depannya kita juga semakin baik ya, terutama untuk Bu Dwi sama Bu Eci juga saya ya. Itu saja Bu Dwi pengarahan atau tambahan dari saya. Terima kasih Bu Dwi yang disampaikan. Demikian hasil coaching mengenai pendekatan ke kompetensi siswa pada materi hewan tidak bertulang belakang invertebrata di kelas 7G.
Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.